gerak satu dimensi yang mau dibahas adalah tentang gerak peluru. Jadi gerak peluru ini mencerminkan bahwa gimana saat peluru ditembakkan, atau gerak parabola ya biasa kalian kenal ya. Banyak di olahraga-olahraga juga yang kalian ketahui tentang gerak peluru ini atau gerak parabola. Dimana nih, saya udah punya grafiknya, kita bahas aja. Nah, misalkan ini ada koordinat X dan Y, bola biru yang sekarang jadi bakalan warna putih. Nah, ini adalah suatu bentuk pergerakan bola dari awal sampai akhir. Kita tinjau dari sudut yang paling pertama atau sudut yang ke 0 nih. Jadi saat bola dilempar yang warna kuning ini, dia mencerminkan titik-titik di mana bola itu punya arah ini ya, punya komponen-komponen kecepatan. Kita bisa tinjau saat di sini. Yang pertama ya. Kecepatan untuk masing-masing komponen arah X dan Y. Jadi ini untuk arah X, berarti Vx, dan untuk arah Vy. Ini masih ada dalam sumbu koordinat ke 0 atau belum pernah bergerak sama sekali. Kemudian dia bergerak nih, set. Dia bergerak ke sini. Berarti kalau kayak gitu gerak kecepatan X-nya arahnya adalah ke sini. Asalnya dia punya kecepatan awal, sekarang dia punya kecepatan akhir, Vtx ya. Untuk arah X dan Y untuk arah Y. Selain daripada itu, resultan dari kedua bentuk kecepatan ini, nah ini ada Vt atau kecepatan resultan dari arah X dan arah Y. Di Vy sama dengan 0, benda atau partikel ini juga dipengaruhi oleh gerak gravitasi nih, makanya dia gravitasinya ke bawah atau A ini nih. Nah, tapi saat dia menyentuh titik di Vy sama dengan 0, Y-nya itu maksimum atau disebut juga titik setimbang. Setelah menuju titik setimbang, dia turun lagi ke bawah ke sini. Nah, Vt-nya atau kecepatan untuk arah X-nya tuh berubah. Jadi yang asalnya Vy dan Vx-nya tuh berubah, masih tetap dipengaruhi oleh percepatan gravitasi sampai di ujung ya, sampai di sini berarti. Nah, gitu. Nah, jadi setiap komponen-komponen ini bisa dijelaskan berdasarkan mekanika. Untuk arah X, kita bicara untuk arah X dulu ya. Untuk arah X, berarti kita bisa gunakan persamaan Vt sama dengan V0 A dikali T. Apa nih? GL BB ya. Dimana Vt itu karena di saat posisi yang ini ya, di saat posisi yang awal tidak ada percepatan, di posisi yang ini ya tidak ada percepatan, jadi makanya Vt itu sama dengan V0. Kalau kita proyeksikan ke bawah Vt ini sama dengan V0 cos theta ya kan, ada sudut di sini. Jadi seperti halnya vektor ya. Vektor ini berlaku karena tidak ada percepatan, jadi makanya Vt itu bisa dianalogikan sebagai nilai V0 dikalikan cos theta. Untuk mencari X atau posisi V0t ditambah apa nih? Setengah AT kuadrat. Karena nilai A-nya sama dengan 0, maka bisa kita tulis ya ini pasti segini 0 ya. X sama dengan V0 T ya, V0T, atau bisa kita tulis juga H ya, atau ketinggian, karena kan tadi katanya ini berhubungan dengan cos theta, jadi kita bisa tulis V0 cos theta dikalikan dengan T gitu. Tapi ada beberapa syarat. Syaratnya di sumbu X itu V-nya konstan.
dan percepatannya juga konstan. Jadi A-nya tuh konstan ya nilainya. Itu untuk arah X. Kita tinjau untuk arah Y kalau kayak gitu. Ini untuk arah Y. Semoga kelihatan tulisannya. Amin. Vt ya. Vt sama dengan V0 karena dia berlawanan arah dengan percepatan, jadi makanya dia minus G dikalikan dengan T. Asalnya dia kita pakai A boleh, pakai G boleh, karena masing-masing merupakan representasi dari percepatan gravitasi. Karena dia geraknya ke bawah, jadi representasinya adalah gaya gravitasi. Nah, berlaku juga untuk bagian ini, karena ini ada sudut, untuk bagian V itu adalah sin. Jadi V0 sin theta minus G dikali T. Itu untuk kecepatan akhir. Kalau posisi gimana posisi? Posisi V0 T ditambah setengah H, nggak ada plus ya, minus terus, minus setengah GT kuadrat. Dapat nih, kita ganti pakai persamaan yang ini, kita tambahkan V0 sin theta T min setengah GT kuadrat. Waduh, mepet. Saya benerin dulu ya. Kedua, komponen-komponen untuk arah X dan komponen untuk arah Y ini masing-masing punya syarat. Tadi udah disebutin syaratnya, jika V-nya konstan untuk sumbu X ya, A-nya juga konstan, A-nya sama dengan 0, sorry. Kalau untuk sumbu Y, jadi ini sumbu X. Kalau untuk sumbu Y, syaratnya A konstan. Gitu. Mudah ya? Ingatnya adalah kalau untuk arah X, berarti dia gunakan cos theta. Kalau untuk Y, gunakan sin theta. Dan juga gunakan GL BB dan rata-rata GLBB sih ini ya. Tuh. Oke. Nah, selain dari untuk arah X dan untuk arah Y, juga ada posisi R. Apa ya, mepet-mepet di sini ada posisi R. Posisi R ini didapat dari persamaan akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat, dimana hal ini bisa merepresentasikan laju peluru. Jadi laju peluru atau V itu sama dengan akar dari Vx kuadrat ditambah Vy kuadrat. Atau berdasarkan, mungkin masih ingat, berdasarkan vektor untuk arah, ini laju, kemudian ada arah, theta itu sama dengan tan theta sama dengan Vy dibagi Vx. Berarti kalau nanti ditanya tetanya berapa, kalian tinggal arkuskan ya, arkus dari tan Vy dibagi dengan Vx. Kita coba agak analitis. Kita masuk ke lintasan parabola nih. Lintasan parabola tuh punya persamaan. Kita masukkan dulu awalnya dari mana ya? Mungkin kalian pernah lihat persamaan parabola itu, misalkan Y sama dengan AX min CX kuadrat. Nah, ini adalah persamaan parabola yang biasa kita ketahui. Gimana cara ngedapetinnya awalnya? Jadi berapakah nilai variabel dari A, berapakah nilai variabel dari C sebenarnya? Ada beberapa kasus, contoh misalkan diketahui X itu sama dengan V0 cos theta dikalikan dengan T. Y itu sama dengan V0 sin theta
dikalikan dengan T, kemudian ada minusnya ya, minus setengah GT kuadrat. Ini kan yang tadi kita udah dapat di persamaan sebelumnya. Kita gabung di persamaan Y kalau kayak gitu. Diketahui juga kalau misalkan T itu nilainya adalah X dibagi dengan V0 cos theta. Didapetin dari mana? Dari persamaan yang ini ya. Nah, kita udah punya 3 persamaan nih. Kita gabung biar membuktikan persamaan ini nih, persamaan parabola. Ya. Y sama dengan V0 sin theta dikalikan dengan, ini kan ada T-nya kan, jadi T-nya kita bisa substitusi di sini nih. X per V0 cos theta minus setengah GT kuadrat. Atau T-nya juga kita bisa ganti ya. T-nya kita langsung ganti aja pakai persamaan yang ini. X per V0 cos theta kuadrat. Nah, setelah ini gimana? Oke, ikutin dulu ya. Sama dengan V0 sin theta per V0 cos theta dikalikan dengan X minus G X kuadrat. Iya kan? Di sini ada 2 V0 kuadrat cos, kurang panjang, cos kuadrat theta. Nah, ini artinya apa? Kalau kita bisa coret, ini kita coret sin theta per cos theta tuh jadi tan theta ya. Tan theta dikalikan dengan X min apa nih? G X kuadrat per 2 V0 kuadrat cos kuadrat theta. Ada yang kelewat nggak? Nggak ya, paling ininya nih, ini jadi di belakang. Jadi saya tulis ulang biar ada nanti konstanta, ada variabel X dan variabel X kuadrat. Sini G, ini X kuadrat. Nah, kalau kayak gini bisa ketahuan nih, berarti ini adalah A ya, si tan theta ini adalah yang C, biar sama kayak persamaan yang ini. Jadi A itu adalah tan theta, C itu adalah G per 2 V0 kuadrat cos kuadrat X. Jadi ini persamaan parabola sebenarnya untuk menjelaskan partikel atau model partikel sederhana. Gitu ya. Oke, semoga bisa dipahami. Semoga juga nggak ada tipe-tipe biar kalian nggak bingung. Kalau ada tipe-tipe, kasih tahu ya. Oke. Kita coba latihan soal sederhananya. Pengendara motor sedang berada di tepi jurang. Ya Allah, ngapain ya? Mungkin kecelakaan bisa jadi ya. Pengendara motor sedang berada di tepi jurang dengan kecepatan 9 meter per second setelah, yang ditanya setelah 0,5 second tentukan posisi X, Y, jarak dari tepi jurang, kemudian kecepatannya. Oke, kita cari nih posisi X dan Y-nya. Posisi X ya sama dengan, berarti pakai rumus apa nih? V0 cos theta dikalikan dengan T, atau sama dengan kecepatan awalnya tadi ada ini ya, 9 meter per second dikalikan dengan cos theta-nya nggak ada, 0 dikalikan dengan 0,5. 9 cos 0
dikalikan 0,5 berapa nih dapatnya? Kalau saya dapatnya 4,5, sama nggak? Ntar saya cek lagi. Oke. Sama ya? Ya, sama. Oke. Nah, ini untuk posisi X. Sekarang kita cari untuk posisi Y. Pakai rumus yang mana? Iya, yang itu. V0. Jadi kan seolah-olah dia tuh mau jatuh ke jurang gitu kan. Misalkan di sini ada jurang. Saya gambarnya di mana ya? Di sini aja lah. Misalkan di sini ada jurang. Terus ini ada motor udah mau ke tepi jurang gitu ya. Berarti kan dia turunnya gini kan. Nah, ini udah mirip-mirip kayak parabola sebenarnya. Oke. Sekarang untuk arah Y. Berarti arah Y V0Y sin theta dikali dengan T min setengah GT kuadrat. Kalian jangan bingung ya, mau theta mau alfa, pokoknya itu menentukan suatu sudut gitu. Oke. Mungkin beberapa pertemuan kemarin saya pakai alfa, sekarang pakai theta, sama-sama aja ya. Berapa nih? V0 nya nggak ada. Jadi sisanya adalah ini dong. Min setengah GT kuadrat ya. Berarti kalau kayak gitu sorry. Berarti kalau kayak gitu Y sama dengan min setengah GT kuadrat sama dengan min setengah G nya 9,8 setengah kuadrat 0,5 kan. Berarti ini minus 1/8 dikali 9,8, saya dapatnya 1,225 meter. Nah, ini untuk posisi Y. Ini baru 2 nomor ya, BTW. Wait, masih ada nggak kertasnya nih? Bentar. Oke, saya kecilin aja ya, biar cukup. Oke, jadi lupa. Mana tadi? Oh, posisi. Posisi berarti dia nanya, belum diganti pulpennya. Bentar ya, kok ribet ini. Yang B, posisi ya. R sama dengan akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. Masing-masing arahnya kita udah dapat, tinggal kita masukin aja dong kalau kayak gitu. X nya adalah 4,5, kita kuadratin ditambah dengan 1,225 juga dikuadratin. Oke. Langsung aja ya, 4,6. Kalian hitung ya, awas jangan kalau nggak dihitung ya. Yang C nih, yang C jarak dari tepi jurang. Karena kan Vx itu sama dengan V0, maka nilainya adalah 9,0 meter per second untuk arah X. Maka untuk arah Y, V0Y min G dikalikan dengan T, atau sama dengan V0 nya sama dengan 0 minus 9,8 dikali setengah ya. Berapa? Minus 4,9 meter per second. Itu yang C itu kecepatan ya, bukan jarak dari tepi jurang. Ini yang jarak. Wait, iya. Ini untuk posisi X, Y jarak dari tepi jurang. Terus kemudian ada C itu ditanya kecepatan. Gitu ya.